warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Sabrina Aulia, absen 25. Saya Aditya Putra Madaru, absen 6. Saya Laksana Dimas Nugra, absen 13. Akan menjelaskan tentang interval fungsi trigonometri naik dan turun. Misalkan f fungsi trigonometri yang terjadi di selang I dan f mempunyai turunan di I. Jika f lebih dari 0 maka fungsinya naik. Jika f-nya kurang dari 0 maka fungsinya turun. Hal ini terjadi ketika di selang I dan turunannya di I. Sekarang kita masuk ke grafiknya. Jika naik maka seperti ini dan turun seperti ini. Ini naik lagi. Maka ini adalah f(x) lebih dari 0 dan ini f(x) kurang dari 0. Ini juga f(x) lebih dari 0. Oke, di sini ada contoh soal. Diketahui fungsi gx sama dengan min 6 cos 4x plus pi untuk x di antara 0 sampai pi. Maka tentukan yang pertama A titik stasioner fungsi g, yang B interval cekungan fungsi g. Baik, kita akan menjawab soal yang A dulu. Untuk fungsinya sendiri gx sama dengan min 6 cos 4x plus pi. Maka kita turunkan menjadi 6 cos, turunannya menjadi sin, lalu 4x plus pi tetap, lalu ini diturunkan menjadi dikali 4, maka menjadi 24 sin 4x plus pi. Titik stasioner dicapai saat f aksen sama dengan 0. Maka 24 sin 4x plus pi sama dengan 0. Maka sin ini pindah ruas, sin 4x plus pi sama dengan 0. 4x plus pi sama dengan sin 0, maka menjadi 4x plus pi 0 plus k kali 2pi atau 4x plus pi sama dengan pi min 0 plus k kali 2pi. Untuk 4x sama dengan pi sama dengan 0 plus k kali 2pi
diperoleh 4x plus Pi sama dengan 0 plus K kali 2Pi. Maka X sama dengan min Pi plus 4 plus Kpi per 2. Kita uji titik untuk 1, maka X sama dengan Pi per 4. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 3Pi per 4. Untuk 4x sama dengan Pi diperoleh X sama dengan Kpi per 2. Maka untuk K sama dengan 1, X sama dengan Pi per 2, K sama dengan 2, X per Pi. Maka dari hasil ini semua diperoleh titik stasioner X sama dengan Pi per 4, X sama dengan Pi per 2, X sama dengan 3Pi per 4, dan X sama dengan Pi. Baik, kita ke nomor B. Pada nomor A, G turunan pertama adalah 24 sin 4x plus Pi. Jika diturunkan kembali, jadi turunan keduanya adalah 96 cos 4x plus Pi juga. Nah, untuk mencari interval cekungan fungsi G, maka dapat dilakukan dengan cara G turunan kedua sama dengan 0. Lalu dimasukkan 96 cos 4x plus Pi sama dengan 0. Maka cos 4x plus Pi sama dengan 0 juga. Nah, di sini kita bisa menulis cos 4x plus Pi sama dengan Pi per 2. Cos Pi per 2. Masuk ke step selanjutnya, yaitu 4x plus Pi sama dengan Pi per 2 plus K dikali 2Pi. Atau bisa juga ditulis dengan 4x plus Pi sama dengan min Pi per 2 plus K kali 2Pi. Step selanjutnya yaitu 4x sama dengan min Pi per 2 ditambah K dikali 2Pi. Atau juga bisa ditulis min 3 Pi per 2 ditambah K kali 2Pi. Nah, di sini kita bisa mencari X sama dengan min Pi per 8 ditambah K Pi per 2 atau
bisa juga ditulis sama dengan X min 3 pi per 8 ditambah K pi per 2. Untuk X yang ini bisa diperoleh kalau kita masukkan K nya sama dengan 1, maka X nya 3 pi per 8. Kalau K nya sama dengan 2, berarti 7 X nya sama dengan 7 pi per 2 per 8 juga. Nah, untuk X nya yang ini jika K nya dimasukkan dengan 1, maka X nya sama dengan pi per 8. Kalau K nya sama dengan 2, X nya sama dengan 5 pi per 8. Maka untuk intervalnya di sini ada pi per 8, 3 pi per 8, 5 pi per 8, 7 pi per 8, dan di sini minus, plus, minus, plus, minus. Maka untuk grafik ini grafik turun, ini grafik naik, grafik turun, naik, turun. Jadi disimpulkan turunan pada 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari pi per 8 dan 3 pi per 8 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5 pi per 8 dan 7 pi per 8 lebih kecil dari X lebih kecil dari pi. Dengan demikian fungsi cekung ke bawah pada interval 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari pi per 8 3 pi per 8 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5 pi per 8 dan 7 pi per 8 lebih kecil dari X lebih kecil dari pi. Yang kedua, F naik pada pi per 8 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 pi per 8 dan 5 pi per 8 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7 pi per 8. Dengan demikian fungsi cekung ke atas pada interval pi 8 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 pi per 8 dan 5 pi per 8 lebih kecil dari X lebih kecil dari
7pi per 8. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.